Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang nilai optimum dari fungsi objektif. Di mana materi ini didapatkan pada semester Kasal Matematika kelas 11. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah satu, siswa dapat menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Kartesius. Dua, siswa dapat menentukan titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Tiga, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari batasannya dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Siswa dapat menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara. Satu, menggunakan garis selidik, dan yang kedua, membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Next. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan nilai optimum dari fungsi objektif? Next. Pengertian fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi linier dengan batasan-batasan pertidaksamaan linier yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Kartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linier dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Next. Sedangkan pengertian nilai optimum fungsi objektif adalah nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linier dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya, dapat ditentukan letak titik yang menjadi nilai optimum. Di mana nilai optimum ini nanti ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Next. Langkah-langkah untuk melakukan optimasi atau penentuan nilai optimum dari program linier ataupun dari fungsi objektif. Satu, buat sistem pertidaksamaan linier dari masalah yang ada. Ini langkah yang pertama. Kemudian selesaikan sistem pertidaksamaan linier tersebut. Lakukan uji titik yang sesuai di penyelesaian sistem pertidaksamaan yang dihasilkan. Next. Nilai optimum fungsi objektif. Masalahnya kita ambil satu masalah nilai optimum fungsi objektif, yaitu industri yang berkembang di Kuba pada saat itu adalah industri gula. Misalnya untuk membuat gula pada suatu pabrik diperlukan bahan baku tebu jenis X dan Y. Banyaknya tebu X dan tebu Y yang bisa diolah tidak lebih dari 6 peti kemas. Satu peti kemas untuk tebu X beratnya 2 ton dan satu peti kemas untuk tebu Y beratnya 3 ton. Padahal berat total peti kemas tebu X dan Y tidak boleh lebih dari 15 ton agar kendaraan pengangkut tidak overweight. Bila satu peti kemas tebu jenis X menghasilkan 3 ton gula dan satu peti kemas tebu jenis Y menghasilkan 4 ton gula. Dengan semua syarat di atas, berapa maksimum berat gula yang dapat dihasilkan? Ini salah satu masalah penyelesaian nilai optimum suatu fungsi objektif dengan mengambil permasalahan pada industri gula, ya, industri gula. Kita lanjut. Dari permasalahan di atas, kita bisa membuat persamaan-persamaannya ataupun batasan-batasannya.
Misalnya, banyak tebu X adalah X peti kemas. Dan banyak tebu Y adalah Y kecil peti kemas. Banyaknya tebu X dan Y tidak lebih dari 6 peti kemas. Dapat dibuat dalam pertidaksamaan. Yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Tidak lebih dari 6. Berarti apabila dijumlahkan, jumlah peti kemas X dan peti kemas Y tidak lebih dari 6. Sesuai dengan masalah di atas. Satu peti kemas, kita lanjutkan. Satu peti kemas tebu X beratnya 2 ton. Padahal ada sebanyak X kecil peti kemas. Berarti berat total tebu X adalah 2X. Dengan cara yang sama, begitu pula dengan tebu Y. Ada sebanyak Y kecil peti kemas dan masing-masing beratnya adalah 3 ton. Berarti berat total tebu Y adalah 3Y kecil. Totalnya tidak boleh lebih dari 15 ton. Maka dibuat pertidaksamaannya. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. Tidak lebih dari 15 ton, berarti lebih kecil sama dengan 15. Sedangkan 2X tadi menyatakan satu peti kemas beratnya 2 ton, berarti 2X. Lalu satu peti kemas beratnya, satu peti kemas Y beratnya 3 ton, berarti 3Y. Selanjutnya, banyaknya peti kemas tebu X dan Y pasti tidak kurang dari 0, tidak mungkin negatif. Maka ada dua pertidaksamaan lain, yaitu X lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, jadi bila digabung, ya, jadi bila digabung semua akan didapat sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 6, kemudian 2X tambah Y tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Pertidaksamaan tersebut harus digambar dalam satu grafik, baru dicari penyelesaiannya. Ya, di langkah berikutnya. Ini X lebih besar sama dengan 0 ya. Ini koreksi ya. Ini X lebih besar sama dengan 0 positif. Y lebih besar sama dengan 0 juga positif. Next. Pertidaksamaan yang kita peroleh tadi ada X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kemudian ada 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. Apabila digambar, garis X tambah Y lebih sama dengan 6, digambar ya. Jadi gambarnya, ini. Kalau X-nya 6, ya, X-nya 6, maka 6 tambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 0. Berarti di sini dapat titik X-nya 6, Y-nya 0. 6,0. Saya ulangi. X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kita ambil garis X tambah Y sama dengan 6. Diambil X tambah Y sama dengan 6. Jadi kalau X-nya 6, berarti X tambah Y sama dengan 6. X-nya diganti dengan 6, berarti 6 tambah Y sama dengan 6. Maka Y-nya dapat 0. Inilah 6,0. Ini. Ya, kemudian dengan cara yang sama, kalau Y-nya 6, maka X-nya 0. Inilah dia. Di sini. Ya. Di sini dia. Ini titiknya 0,6. Selanjutnya, dengan cara yang sama, 2X tambah 3Y sama dengan 15. Kalau X-nya 0, maka dapat Y-nya 5. Ini dia. Ini X-nya 0, Y-nya 5. Dapat 0,5. Kalau Y-nya 0, dapat X-nya 7,5. Di sini dia posisinya 7,5. Berarti 7,5 X-nya, Y-nya 0. Antara garis X tambah Y sama dengan 6 dan 2X tambah 3Y sama dengan 15, titik potongnya adalah 3,3. Ini dia titik potongnya. Ya, 3,3. Sedangkan X lebih besar sama dengan 0 mulai dari titik 0 ini ke kanan. X lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang Y lebih besar sama dengan 0 mulai dari sini ke atas. Sehingga daerah penyelesaiannya dibatasi oleh
titik 0,0 ini, titik 0,5, 3,3 dan 6,0. Itulah himpunan penyelesaiannya sebagai titik-titik ekstrim namanya, ya. Titik-titik ekstrim itu ada 4 ini. 0,0, 0,5, 3,3 dan 6,0. Daerah penyelesaian ini dia dibatasi oleh sebuah poligon ini, ya. Nah, segi banyak. Ini segi banyak ini. Ya. Next. Apabila kita ambil keempat titik ekstrim, tadi ada 0,0. Kalau kita masukkan kepada fungsi 3x tambah 4y, maka kalau x-nya 0, y-nya 0, hasilnya 0. Berarti dia nilainya 0. Tapi kalau x-nya kita ambil 0, y-nya 5, hasilnya 3 kali 0 tambah 4 kali 5, berarti 20. Maka pada titik 0,5 kita akan dapatkan dia nilainya 20. Ya. Di sini tadi kalau titiknya 0,5 di titik ini nilainya 20. Ya, nilainya 20. Next. Kalau titiknya 3, x-nya, y-nya 3, maka 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 9 tambah 12 21. Kalau kita lihat tadi di sini posisinya di sini. 3,3 ini menghasilkan nilainya 21. Kemudian untuk titik 6,0, 3 kali 6 18, 4 kali 0 0 ini ya, x-nya 6 berarti 3 kali 6 18, 4 kali 0 0 berarti 16, sorry, 3 kali 6 18, kemudian 4 kali 0 0, maka hasilnya 18. Baru kita bandingkan. Di sini tadi nilainya 20, di sini nilainya 21, di sini nilainya 18, di titik ini nilainya 0. Berarti 0, 18, 20, 21. Maka nilai yang paling besar adalah 21. Atau nilai optimumnya, nilai maksimum, jenisnya nilai maksimum adalah 21. Jadi kesimpulan, saat dimasukkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3, maka diperoleh nilai 3X tambah 4Y paling besar. Jadi agar berat gula yang dihasilkan maksimum atau nilai optimumnya, jumlah peti tubuh jenis X haruslah 3 peti kemas. Jenis Y haruslah 3 peti kemas. Maka diperolehlah gula seberat 21 ton. Inilah nilai optimum dari fungsi objektif yang kita dapatkan dari permasalahan di atas. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian dari anak-anak kami, kami ucapkan terima kasih.